Welcome back to our podcast Podcast with God. Seru hari ini kayaknya Nehem. Betul sekali Kak. Karena biasanya Nehem yang jadi host. Betul. Tapi nggak baik kayaknya kalau misalkan kita nggak tanya sama host kita selama Betul. ini apa yang dia lakukan, apa yang dia pelayanan apa sih di Gereja Kristus Bandung gitu. So please welcome Nehemia Chandra Sarwono. Thank you Kak. Soon's gonna be apa namanya? Pendeta. Bukan apa? Rohaniwan lokal. Iya. Oke. Jadi gimana nih Hem? Selama ini kan lu yang sering nanya-nanya nih sama orang-orang, sama tamu-tamu. Anda rasakan apa yang saya rasakan. Jadi sebenarnya singkat-singkat aja sih kalau hari ini sebenarnya kita mau nanya aja gimana sih sebagai yang masih muda nih tapi udah melayani Tuhan terus sudah banyak kan nih jemaat-jemaat yang udah lebih tua. Betul. Cuman gimana nih? Tapi mungkin sebelum jawab itu boleh kali singkat dulu gimana ceritanya bisa jadi pendeta, gimana ceritanya bisa khusus mau melayani Tuhan. Oke, thank you banget ini Podcast with God akhirnya memberikan saya kesempatan untuk jadi bintang tamu karena biasanya saya jadi host dan ditanya-tanya. Akhirnya Kak Kevin mencoba untuk jadi posisinya saya bagaimana kalau selama ini jadi host ya. Keringetan kan? Belum dia beliin ini AC sama. Ya, jadi singkat saja, saya pelayanan di gereja tuh aktifnya dari tahun 2022. Tapi sebelum itu panggilan pelayanan saya ya seperti pada umumnya begitu ya. Orang terpanggil jadi rohaniawan atau pelayan Tuhan itu terkadang ada yang cara terpanggilnya adalah beda-beda. Beda-beda. Ada yang dipaksa masuk STT, ada yang Nehem dipaksa nggak? Enggak. Ini emang pure keinginan sendiri gitu ya. Jadi waktu itu masih kecil banget baru bisa ngomong umur 3 tahun. Ngelihat ada dulu namanya pendeta Diogenes Takalapeta. Pokoknya kenal deh Diogenes. Gereja Kristus juga. Itu sempat pelayanan di Gereja Kristus Gunung Putri. BTW saya jemaat Gunung Putri, Gereja Kristus Gunung Putri. Kemudian begitu ngelihat beliau khotbah kok keren ya. Nah, awalnya masih kecil kan bilangnya ya keren karena anak kecil tapi kan nggak tahu sebenarnya apa yang ada di dalamnya. Karena ngelihat anak kecil kan butuh sosok yang keren aja di mata dia. Tuh. Dan pendeta waktu itu dinilai aku keren, jadi refleks aja gue mau jadi pendeta, saya mau jadi pendeta gitu. Nah tentunya dalam proses panggilan juga ada kabur-kaburnya juga gitu ya. SMA tuh karena ngelihat temen pengen jadi pengusaha, ngelihat kerja temen di hotel, kerja di tour guide gitu ya, karena sering jalan-jalan dan iya jadi pengen gitu. Cuman ada satu pengennya sih sebenarnya kan. Gitu kan. Cuman ada momen di mana saya ngobrol lagi sama pendeta di Gereja Kristus Gunung Putri, lagi-lagi Kak Hari ngajak ketemu Kak, ya kan. Gimana panggilan pendetanya? Aku jelasin kan, ya Kak, kayaknya udah sempat kabur nih dan lain sebagainya. Ya ngejokes kabur emang ayam gitu ya. Lalu beliau jelaskan, ya coba deh kamu gumuli lagi atau kamu kamu berdoa lagi lebih sungguh. Apakah memang benar panggilan kamu memang untuk menjadi rohaniawan? Ya pokoknya dibimbing lagi, diperjelas lagi panggilannya. Akhirnya 2018 memutuskan untuk sekolah teologi di STT Cipanas. Terus prosesnya itu gimana sih? Maksudnya ceritain kan kalau kita kan tahu nih maksudnya prosesnya gimana. Terus kenapa bisa sampai Gereja Kristus Bandung gitu? Kenapa bisa sampai di sini gitu kan? Pasti kan ada sesuatu hal, ada ya bisa dibilang itu rencana Tuhan, kita bisa ketemu juga kan. Betul. Itu tuh gimana tuh maksudnya ceritain ke pasti anak-anak muda juga pasti ada dari mereka semua di sini yang nonton. Aduh keren juga ya jadi pendeta. Somehow gue juga pernah berpikir seperti itu karena gue melihat opa gue sendiri bagaimana dia mengajarkan ke orang tua kita sekarang gitu, dan orang tua kita juga sekarang mengimplementasikannya kepada kita itu memang untuk mengasihi. Dan itulah gue melihat kerennya opa tuh dari situ bro. Jadi kayak wah
keren juga jadi pendeta. Cuman memang pas udah terjun langsung sekarang itu sebagai majelis kan, oh ternyata begini ya, banyak juga ya. Banyak dinamikanya. Dinamikanya. Tapi seru, nah itu maksudnya yang mereka harus tahu. Oke. Ini ntar pasti ada nyambungnya dengan pembahasan kita gimana deh Nehem dalam masa muda ini, apakah ada dinamika dalam pelayanan. Nanti aku jelasin juga ke situ juga nih Kak. Jadi 2022 saya pelayanan aktif di gereja. Itu waktu itu PKL 3, praktek kerja lapangan 3 dari SCT Cipanas gitu ya. Ini tugas kampus untuk melayani di gereja. Nah waktu itu memang saya memutuskan untuk langsung memilih tempat yang saya pikir memang gak pernah saya tempatin. Supaya apa ya, supaya saya bisa belajar banyak. Akhirnya saya pilih di Lampung. Dulu nama sinodenya bukan Gereja Kristus Kak, tapi saya dulu pelayanan di Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan, GKSBS. Di bagian Bandar Mataram. Salam hormat kalau nanti Pak Pendeta Angga nonton podcast ini barangkali nyampe begitu ya. Saya pelayanan di gereja GKSBS. Kalau bicara soal dinamika tentu sangat kaget ya Kak ya, karena aku merasa gini Kak. Di STT itu kayak katak dalam tempurung. Yang dipelajarin selama ini cuma teori, tiba-tiba langsung ke praktek. Beda banget Kak. Ya. Wah, ini kayak perasaan dulu kata dosen saya begini, tapi ternyata di lapangan nggak begitu. Mungkin memang modul atau teori yang diajarkan oleh dosen saya itu berdasarkan based on konteks dia penelitian, sehingga kalau dipakai di GKSBS kayaknya beda lagi, langsung berubah gitu ya. Dan saya kembali menyesuaikan diri lagi. Dan tentunya ada tantangan banyak gitu ya, karena di sana banyak sekali jemaat yang usianya lanjut, kemudian majelis itu bisa khotbah Kak. Bayangin Kak, majelis bisa khotbah dan kita khotbah di depan orang yang bisa khotbah pertama kali gitu kan. Nah itu pressure tersendiri. Bahkan nih aku cerita juga gitu ya. Mungkin karena saking gugupnya saya khotbah tuh pernah gitu ya. Saking gugupnya dan ngerasa bahwa anak muda tiba-tiba ngotbahin orang tua gitu kan. Ada pikiran begitu. Saya pernah khotbah di depan, diem di depan mimbar 5 menit Kak. Kagak ngapa-ngapain. Karena bingung. Saking di depannya senior semua nih ngelihat ke arah di depanku gitu kan. Ya itu posisinya mungkin pelayanan sudah di pertengahan bulan mau selesai gitu ya, 3 bulan mau selesai kan, itu pindah-pindah gerejanya dan butuh penyesuaian lagi. Ada momen dimana aku khotbah ngeblank aja gitu Kak di depan, diem 5 menit. Mungkin jemaat juga senyum-senyum aja gitu ya. Oke kita lanjut lagi. Akhirnya aku berusaha untuk bisa lurusin lagi ya gitu. Itu salah satu pengalaman dimana aku harus berhadapan dengan orang-orang senior gitu ya. Lalu 2022 sampai 2023 jalan pelayanan 6 bulan. Akhirnya selesailah masa PKL saya di Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan. Kemudian pindahlah saya ke Gereja Kristus baru gitu. Jadi orang sinode nelpon saya, pelayananlah saya di Gereja Kristus Teluk Betung. Nah itu beda lagi konteksnya. Jadi kalau di GKSBS itu sudah masih di pedesaan, ini sekarang udah di perkotaan. Dan itu jemaatnya udah 180 derajat beda gitu ya. Jadi kembali lagi aku yang masih muda ini refresh lagi dari awal lagi, dari nol lagi, mencoba untuk mencari ini titik ketemunya gimana nih pelayanan gitu kan. Nah ada satu cerita juga nih pengalaman soal pelayanan sama jemaat senior gitu ya. Mungkin karena di mata beliau pendeta itu adalah sosok yang bagaimana ya, mungkin digambarkan dewasa atau secara umur itu harus dihormatin gitu ya. Dia tiba-tiba langsung ke anak kecil gitu kan, bahkan lebih muda gitu. Nah dia langsung ya mungkin langsung nada bicaranya atau cara berkomunikasinya beda gitu kan. Dia sempet shock culture juga gitu kan. Oh ternyata ada pembeda nih antara gaya komunikasi untuk pelayan muda sama pelayan tua. Ya mungkin saya pada saat itu
masih culture shock, masih kaget begitu ya dengan gaya komunikasi di tempat pelayanan saya pada saat itu. Tapi lambat laun ya saya bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi, nunjukin yang terbaik, nunjukin kalau ini cara pelayanan anak muda tuh kayak gini. Akhirnya ya bisa. Sampai singkat cerita aku nggak dilanjut pelayanan di Teluk Betung dan sempet balik dulu ke Gereja Kristus Gunung Putri selama 3 bulan. Ya 3 bulan di situ baru ngobrol, baru flashback gitu. Selama 1 tahun saya ditanya, diketemukan dengan pendeta Hari gitu ya. Coba Nehem di refresh dulu apa salahnya. Ya beliau kurang lebih kan mengetahui ya bagaimana pelayanan aku di prosesnya di Lampung. Kayaknya ini bagusnya pendeta Hari sih. Dia ngasih tahu kayaknya kamu salahnya di sini. Nanti kamu perbaikin ya di sini. Ya, itu bagusnya pendeta Hari. Jadi beliau nggak asal kritik salahku di mana. Dia tahu salahnya di mana dan solusinya. Ngasih solusinya. Karena memang itu yang terpenting buat anak muda. Iya bener Kak. Kayak kita tuh nggak bisa cuman dimarahin. Betul sih Kak. Kita bisanya tuh harusnya lu marahin gue boleh nih. Kayak gue dalam masalah dalam pekerjaan gue ya kan. Kita memang kalau dibilang dalam pengalaman ya pasti nggak beda-beda jauh. Di gereja pun pekerja. Iya. Gue juga di kantor gue pekerja, cuman beda areanya, beda apa yang kita kejar gitu kan. Cuman memang kalau gue juga dulu masih zamannya awal-awal masuk kerja, itu gue juga dulu pertama kali kerja itu tuh beda sama orang lain. Jadi blessing dari Tuhan, itu gue langsung jadi leader. Oh ya, which is waktu itu jadi manajemen trainee di Shangri-La Hotel Jakarta, which is yang sangat besar hotelnya. Wow. Dan itu tuh ada lebih dari 1.000 orang, bayangin 1.000 orang, terus senioritasnya tinggi. Udah gitu orang tua semua di dalamnya. Bayangin gue masuk ke situ sebagai front office, anak baru gede lah dibilang, maksudnya baru lulus kuliah, terus tiba-tiba harus sok nih. Coba lu bikin project ini gini. Bahasa Inggris lah dan lain-lain. Langsung bengong kan. Cuman ya balik lagi kalau gue selalu menyertakan Tuhan dalam hidup gue kan. That's why ya maksudnya sampai detik ini juga bisa terlewatkan. Cuman ya kalau gue dulu salah satu contohnya, gue kasih yang terbaik, nunjukin ke mereka gue bisa gitu. Gitu. Sama kayak di gereja juga. Betul. Sometimes kita ngelihat orang, wah ini orang lebih tua, gue anak kecil, nggak mungkin gue pasti didengerin gitu kan. Cuman kan kalau kita lihat di Alkitab Timotius, dia kan anak muda juga, 4:12, anak muda kan. Iya. Itu tuh benar-benar ada di ayatnya. 1 Timotius 4:12 Kak. Iya, benar. 1 Timotius 4:12. Janganlah biarkan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kan di situ aja udah ada di Alkitab. Jadi ya, makanya pas gue baca Alkitab ini dulu pas kerja, lah ngapain gue takut? Orang Tuhan udah menempatkan gue di sini, berarti gue harus tinggal kerja untuk Tuhan. Mau kayak gimana pun juga kerja untuk Tuhan. Ya sama kayak yang di gereja. Walaupun mungkin terlihat orang, gue anak muda, gue masih kecil gitu kan. Tapi kan ketika Tuhan memilih Nehem sebagai rohaniwan lokal buat di Gereja Kristus Bandung, means that lu ready. Karena Tuhan mau yang memimpin itu adalah anak muda. Betul. Jadi setiap segala sesuatunya nih pasti akan dimasukin ke dalam hidup lu gitu, kayak apa yang kurang ditambah-tambahin sama Tuhan. Ya bisa dari setiap orang-orang sekitar gitu. Gitu sih, jadi emang ini reflect gitu. Jadi emang intinya tunjukin aja kalau kita ini baik gitu kan. Berusaha untuk jadi baik supaya kata firman Tuhan kan ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Gimana caranya supaya anak muda nggak dianggap rendah? Tunjukin aja kalau kamu baik gitu. Iya. Kerjain aja yang supaya baik gitu. Kerja buat Tuhan, tulus rupanya buat Tuhan kan. Memang ya pastilah ada salah satu orang yang mungkin melihat anak muda itu, apalagi kamu pendeta kan, terus bentar lagi naik sebagai rohaniwan lokal, pasti ada 1-2 orang ada bocah gitu kan. Tapi ya balik lagi kita kan kerja buat Tuhan ya. Nehem kerja buat Tuhan di gereja, jadi kayak ya udah sih, no hard feeling gitu. Jadi kayak selama apapun itu, kalau saya kerjakan buat Tuhan, semuanya pasti akan baik. Mantap, gitu. Keren. Walaupun ada
rintangan apapun, sebesar apapun tembok yang Nehem pasti hadapi, nanti di depan pasti ya Tuhan ada di sebelah kamu untuk hancurin tembok itu bareng-bareng. Jadi betul. itu sih maksudnya kayak dari omongan tadi kan lebih ke senioritas dan lain-lain, pastilah ada itu. Iya, cuman ya itulah ya pasti yang dirasakan oleh pendeta muda. Ya gitu ya. Ya makanya apa namanya, aku juga bersyukur sih punya rekan yang suportif gitu ya. Misalnya ada dinamika dalam pelayanan gitu, dan aku mungkin saja majelis atau rekan-rekan muda ini ngelihat Nehem misalnya aku nih misalnya udah mulai kerasa mungkin nih orang minder atau bagaimana, mulai komunikasi lagi sama aku, kasih semangat, udah tenang aja, maju aja terus pelayanan gitu, kasih semangat. Itu bersyukur, itu tuh bentuk penyertaan Tuhan di tengah pelayananku yang masih muda ini adalah ya satu, aku dikasih kesempatan untuk terus nunjukin untuk aku bisa jadi lebih baik gitu, dikasih kesempatan untuk jadi lebih baik. Yang kedua, aku punya teman-teman yang suportif, Kak. Itu, Kak. Coba kalau seandainya teman-temanku juga nggak dukung aku supaya jadi lebih baik, cabut juga, Kak. Makanya. Iya, makanya gitu. Pasti dalam dinamika pelayanan apalagi masih muda pasti banyak lah gitu drama-dramanya gitu kan. Betul. Tapi ya itulah di situ justru untuk menguatkan dan untuk menjadikan Nehem ke depannya kan. Betul. Gitu. Seru sih sebenarnya. Seru kan? Seru gitu. Pasti orang-orang yang nonton juga gitu ya, ternyata jadi pendeta muda ya. Iya. Struggle-nya sebenarnya bukan apa-apa, justru struggle-nya mostly pasti akan dari dalam gitu. Apa nih masalahnya nih gitu kan. Iya. Ya ketika contoh nih. Pasti Nehem kan belum nikah nih. Betul. Pasti kalau untuk menghadapi permasalahan dalam keluarga orang, karena gitu ya. Pernah dia dulu cerita gitu. Sama gue mulai marahin kan. Kenapa gitu kan? Karena secara nggak langsung hamba Tuhan kan udah diajarkan dari Alkitab firman Tuhan dan lain-lain. Gue sampai ngomong ke Nehem, ya lu jadi belajar psikologi aja kalau mau nanganin orang bermasalah rumah tangga. Kan kamu datang ke keluarga orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam bentuk firman Tuhan. Sekarang apalagi yang ditakutin? Sekarang udah gak takut dong. Gak takut lagi. Terabas aja. Memang yang dibawa bukan pengajaran aku gitu, katanya pengajaran Tuhan. Jadi gak usah, sampaikan aja, gak usah. Kan ada semua di firman Tuhan tentang hormatilah ayah ibumu, satu ada. Hormatilah istrimu, suamimu agar baik lanjut usiamu dan lain-lain dan banyak gitu. Jadi ya itulah maksudnya sekali lagi struggle-nya untuk menjadi pendeta muda mungkin ya buat orang-orang yang sekarang lagi belajar juga ini loh, tapi selama pastinya Tuhan beserta kalian ya nggak usah takut. Iya gitu. Betul, gokil. Tapi kayaknya Kak Kevin juga rencananya mau ngambil juga guys kayak gitu. Makanya dia tanya-tanya nih gimana Hem. Enggak lah, nanti lah. Gimana? Ada waktunya. Oh ada waktunya, siap. Tapi saya tagih ya. Nanti kan kalau apa namanya ada jalannya atau panggilannya makin matang kan pasti Tuhan kasih mentor juga kayak yang bagus, Kak. Iya. Betul juga. Sebenarnya kan mentor itu nggak harus pendeta, nggak harus nggak harus pendeta. Sometimes orang-orang di sekitar kalian juga bisa jadi mentor kan, bisa mengingatkan gini dong gitu. Ya sebenarnya ya gitulah, Tuhan pasti menyediakan orang-orang yang tepat gitu, maksudnya buat dalam pelayanannya. Kayak gue juga sebenarnya dalam pelayanan nggak tahu apa-apa, tapi kan dikasih teman-teman yang tepat untuk berpikir gitu. Gokil. Ternyata ini nggak ada beda juga sama kerjaannya kayak. Nggak ada lah. Ya cuman bedanya makanya ranahnya aja. Kalau kita kan kerja di hotel, saya kan kerja di hotel. Kalau Nehem di gereja kerja untuk Tuhan, walaupun gue juga selalu berpikir dalam kehidupan kerja nih, ya gue kerja buat Tuhan. Jadi apapun yang gue kerjakan itu untuk Tuhan. Jadi gue selalu 100%. Malah kalau gue bisa kasih lebih dari 100% dalam kerjaan, gue kasih karena kenapa? Buat Tuhan. Gitu. Iya. Betul. Ya ini mungkin masih ada banyak pertanyaan juga sih Kak. Kenapa anak-anak muda, maksudnya mostly bukan di tempat pelayanan atau di tempat kerja itu jarang dapat respect gitu, khususnya di anak-anak Gen Z. Aku nggak tahu ya teman-teman kakak ada yang Gen Z atau enggak, tapi kayaknya citra Gen Z itu jelek banget. Iya. Kenapa ya? Ya kan ada citra Gen Z itu kayak jelek banget gitu. Dan Gen Z sendiri itu ngemis untuk dihormatin. Kadang-kadang mungkin saja Gen Z. Nah, makanya mungkin saja ada nih teman-teman Gen Z atau teman-teman di bawah atau generasi-generasi apapun itu gitu ya. Kenapa dalam tempat pekerjaan atau dalam
dalam pelayanan mungkin kita sulit untuk bekerja sama atau sulit untuk dihormati di tengah-tengah circle kita, mungkin saja itu tadi kita nggak bisa nunjukin kalau kita itu baik, kita nggak bisa jadi teladan. Gimana caranya? Kata firman Tuhan kan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Ya kalau ternyata kamu juga nggak bisa jadi teladan dan tidak jadi orang yang baik, ngapain kamu dihormatin kan? Gitu. Makanya gitu Kak. Jadi relate kan. Jadi relate. Ketika kamu mau dihormatin, ya tunjukin kalau kamu baik. Bukan dengan cara kamu galak, bukan. Sama di tempat kerjaan gua gitu. Bisa dibilang gue kan leader di tempat kerjaan nih. Iya. Gimana caranya nge-gain respect dari anak-anak Gen Z dan mostly anak-anak Gen Z semua kan. Cuman mereka tuh bisa sampai rely on me apapun itu dalam pekerjaan. Jadi di tempat kerjaan gue sekarang tuh Gen Z ada, baby boomer ada, milenial ada, semua ada sampai yang udah mau pensiun. Cuman gimana caranya ngedapetin respect dari mereka adalah ya itu semua kan ada di Alkitab. Jadilah teladan. Teladan dalam apa ya? Kalau gue pekerjaan gue teladan, gue belajar. Terus walaupun gue udah jadi leader, gue tetap belajar, gue tetap nanya, gue tetap melakukan hal yang harus gue lakukan. Jangan cuman kayak bos, diam aja nyuruh. Enggak. Tapi harus turun langsung. Sama lah jatuhnya juga seperti Nehemia di gereja. Ya untuk nge-gain respect itu dari orang-orang tua, ya apa? Turun langsung. Turun terus jadilah teladan. Itu jawabannya sih sebenarnya kan? Iya betul kan. Makanya ya mengasihi sesuai dengan firman Tuhan, nggak cuma ngomong doang ya. Itu cara dapetin respect. Kadang-kadang Gen Z ini kenapa di tempat kerja mungkin aja nggak bisa dapat respect dari atasannya atau nggak dapat respect dari teman-temannya, mungkin aja dia kerjaannya nggak bener, kayak datang telat kan misalnya, atau ngomong kasar misalnya kan, atau ya dalam kehidupan hari lepas harinya ngelawan orang tua. Gimana caranya circle kamu bisa dekat sama kamu dan menghargai kamu kalau kelakuan kamu aja nggak bener kan gitu. Gokil. Ya bisa dibilang contohnya Nehemia tuh sekarang kalau di gereja Kristus Bandung tuh ini loh hyper tapi hyper tank. Jadi harus inisiasi harus ngebadanin betul. harus jadi MVP dalam segala hal. Tapi walaupun ketika orang berpikir aduh kamu masih muda atau gimana, tapi kan who's behind you gitu. Ada Tuhan Yesus yang ngebantu kamu Gokil. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya kalau mau kayak gimana ke depannya atau gimana, karena ya ada Tuhan Yesus. Gokil. Ya banyak lah pokoknya guys. Betul. Dinamikanya. Intinya ya tadi gimana cara dapat, ya pikirkan bahwa siapa yang ada di belakang kamu, Tuhan Yesus gitu ya. Terus yang kedua ya kerjakan sebaik mungkin apa yang menjadi tanggung jawab. Dan yang kedua syukuri bahwa rekan-rekanmu itu baik. Kak. Itu sebenarnya adalah salah satu support terbaik dalam melakukan segala hal. Karena kalau ada tim yang support kayak gue disupport nih, jadi kayak semangat gitu kan. Ya semangatnya dari Tuhan, dari tim dia, jadi kayak enak gitu. Wah gokil sih gitu. Jadi gimana nih pesan dan kesan anak muda di sini, anak-anak muda sebagai pendeta muda yang tadi muda. Banyak sekali dinamika asam garam dimakan semua. Tapi itulah tugas hamba Tuhan kan. Betul. Itulah tugas Nehemia dipanggil bisa dibilang bersyukurlah gitu. Benar-benar salah satu pastilah dalam hidup Nehemia juga dulu pasti pernah di masa-masa berandal segala rupa. Kak. Tapi ada at the moment ketika, nah ini kayak kita belum tahu nih momen apa yang turn back. Iya turn back, terus pasti kan Tuhan datang nih dalam kehidupan Nehem nih. Pasti kan dulu berandal lah, nggak mungkin lah. Pasti kan kita semua kita anak jalanan gitu kan. Kayak saya juga sama gue juga dulu parah banget. Cuman maksudnya itulah ketika Tuhan datang. Yang tadinya berpikir aduh masa depan gimana bisa nggak ya gini, taunya Tuhan buka jalan. Terus Tuhan ini loh gue ada buat lo Kevin gitu kan, sama ini loh gue juga ada buat lo Nehem. Coba ceritain dikit aja momennya kayak gimana. Gitu. Ini momennya tuh emang bukan momen yang biasa sih. Emang ada kesempatan waktu itu ikut retret Kak, retret pemuda remaja. Jadi waktu itu ada, aku bahkan sampai sekarang masih inget Kak, tema retret di masa itu. Temanya adalah discipleship. Berarti saking berkesannya dalam hidup, dan itu yang merubah gitu ya. Jadi ada momen dimana
lagi-lagi gitu ya. Saya nggak tahu ini emang pendeta Hari Roh Kudusnya berapa banyak ini. Emang ya. Jadi beliau ada satu sesi di mana beliau sebenarnya ini tuh umum banget Kak. Umum banget, tapi entah kenapa kalau orang-orang tertentu yang melakukannya ini selalu jadi momen yang sangat baik dan sangat mengena gitu. Momen dimana ada prosesi basuh kaki Kak. Basuh kaki kan maksudnya kalau kita pikir-pikir dan kita lihat di gereja-gereja lain juga biasa gitu kayak. Datang nih beliau, muter kan, itu muter satu pemuda tuh disuruh duduk melingkar. Beliau datang. Itu gue ngerasa emang Tuhan Yesus datang bro, nyamperin aku Kak. Nehem, apa namanya? Yang di kaki yang dibasuh siapa? Aku. Sama siapa? Sama pendeta Hari. Wow. Dia jalan muter Kak. Terus sampai bagian aku ngerasa Tuhan Yesus datang gitu buat basuh muka aku semua lah pokoknya. Wah dosa nih semua. Dosa semua gitu. Apa namanya? Nehem, semangat ya ininya. Aku udah wanti-wanti aku nggak mau nangis Kak. Tapi nangis juga. Aja nangis Kak di situ. Sumpah itu kayak semua semua momen dimana aku nakal semua kerekam di momen itu Kak. Baru pulang dari situ baru mulai punya kesadaran gitu untuk jadi manusia seutuhnya. Ini gue mau sampai kapan gini terus? Nah, pasti kan itu pertanyaan selanjutnya. Setelah pulang dari situ tuh baru nanya, ini gue mau sampai kapan nyakitin hati keluarga atau nyakitin atau masa depan kayak gini amat gitu ya. Mau gimana nih? Baru di momen itu juga mulai memikirkan aku jadi pendeta. That's it. Simple itu ya. Simple itu Kak. Oke. Langsung di jamah itu. Makanya ya itulah panggilan pertobatan orang. Kalau Tuhan sudah datang udah yang mau nggak bisa. Kamu juga nggak bisa. Nggak bisa bro. Udah datangin mah udah pasrah lah. Sama sih kalau namanya kan perjumpaan dengan Tuhan kan. Gue juga berapa kali didatengin gitu kalau misalkan ya mungkin di sini yang nonton juga masih bertanya-tanya suara Tuhan tuh gimana sih? Suara Tuhan tuh gimana? Sometimes gue juga sampai sekarang ini gue nggak tahu itu suara siapa. Tapi kalau misalkan di ini nih ya kayak di apa diatur gitu, kita tarik benang merahnya nih, terus kita cek satu-satu, itu kayaknya Tuhan. Soalnya ketika sesimpel kita kalau lagi di jalan pelan-pelan tiba-tiba kayak ada yang ngomong oke. Gue sering banget ngomong kayak gitu oke gitu. Ternyata bener depannya macet atau gimana. Coba kalau gue ngebut tadi nabrak. Terus kayak ada orang lewat jalan gitu. Sesimpel itu ketika handling komplain di tempat kerjaan gitu sama tamu. Wah marah-marah gini. Tapi Tuhan ya itu lagi kembali ini suara Tuhan bukan ya. Tapi gue yakin itu pasti suara Tuhan. Karena kalau suara gue ngomong ke tamunya pasti masih marah. Tapi ketika gini ya, ini suatu kesaksian di tempat pekerjaan itu, gue itu dibilang the problem solver orangnya. Karena ketika setamu semarah apapun, kalau gue datang ke dia, gue ngomong dan teman-teman tuh suka nanya, bang, kok bisa sih bang kayak gitu? Gue mau belajar dong. Lu tamu udah marah-marah, kebun binatang keluar segala pak. Lu datang langsung senyum, bercanda-bercanda langsung aneh berapa menit kemudian. Who's behind me? Cuman gitu doang. Karena jujur selama gue handling komplain, gue selalu bilang dalam nama Tuhan Yesus bantu saya gitu. Selalu. Dan itu tuh langsung kayak wow, langsung bener-bener. Makanya di situ ya kalau misalkan yang nonton juga nanya suara Tuhan tuh kayak gimana sih? Kalian harus sering berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, harus sering minta tolong sama Tuhan, harus sering doa apalagi. Karena semakin kalian sering datang sama Tuhan, semakin kuat tuh suaranya. Oke. Gitu. Gokil. Ya, bener loh bro. Betul. Tiba-tiba oh iya. Jadi kita tuh kayak ngomong sendiri. Coba lu jangan gini dong. Mau sampai kapan ya? Sama kayak mau sampai kapan? Itu pasti Tuhan ngomong gitu. Jadi ya untuk pemuda-pemuda di luar sana, datanglah sama Tuhan kalau udah dipanggil. Jangan lari guys. Sekalinya lari ditelan ikan 3 hari kan. Makanya kalau Tuhan udah panggil pasti
kita berbuat apa, pasrah aja. Iya. Oke, gimana nih Kak kedepannya? Kakak juga mungkin aja sebagai host kita hari ini, apakah juga ada dari sisi majelis muda gitu kan Kakak, mungkin aja untuk rekan-rekan majelis yang nantinya juga akan memimpin gereja. Jangan salah Kak, pemimpin gereja. Kalau buat aku ya, pandangan aku, pemimpin muda adalah pemimpin masa kini, bukan masa depan. Iya. Ya sekali aku ulangin ya. Kan kadang-kadang banyak nih orang yang bilang anak-anak muda zaman sekarang itu adalah pemimpin di masa depan. Buat aku kayaknya itu kurang tepat kan. Masa kini. Karena memang saatnya. Dan tahu konteks. Sedangkan nanti kalau udah tua atau sudah misalnya dia pasti alasannya ada kan aja. Ada selalu next generasi. Iya, ada aja alasannya kayak aku udah tua lah, umurku udah segini, tenagaku udah nggak banyak, aku udah mengurus apa dan lain sebagainya. Makanya pemimpin itu adalah pemimpin anak muda adalah pemimpin masa kini bukan masa depan. Setuju. Ya tapi tentu harus sering-sering belajar juga sih. Nggak cuma langsung jadi pemimpin juga gitu. Ada nggak Kak kira-kira kata-kata untuk rekan-rekan majelis? Kan gua hostnya. Gimana sih dia? Dia yang suruh gua. Siapa tahu Kakak juga ada kan. Barangkali ya kita gara-gara host sama-sama pernah nge-host nih kan. Iya, sama-sama pernah nge-host jadi dua-duanya jadi rata gitu jadi. Nanti aku juga dari aku juga ada. Dari lu dulu dah. Dari aku dulu ya. Ya mungkin supaya bisa bertahan di tengah pelayanan khususnya anak-anak muda ya. Kalau aku pribadi berdoa, betul. Gak ada jalan lain Kak selain mendekatkan diri sama Tuhan ya, berdoa gitu. Dan doa juga bukan hanya sekedar, tapi berdoa itu harus dan nyata kuasanya. Jadi satu-satunya hal yang bisa bikin aku bertahan di tengah pelayanan ini adalah berdoa. Kemudian ya pegang firman Tuhan. Berdoa dan pegang firman. Ini kunci supaya aku sebagai pelayan Tuhan yang masih muda ini bisa tetap stay in this industry or in this church gitu. Kalau aku sih itu sih Kak. Kalau dari gua ya. Dari Kakak gimana Kak? Kalau dari gua sih sebenarnya simple. Ketika Tuhan sudah memilih lu untuk berdiri untuk melayani Tuhan di gereja ini sebagai pemimpin, means that Tuhan sudah memperlengkapi segala sesuatunya. Jadi apapun masalah yang ada nanti di depan, ya seperti gue bilang tadi, mau setinggi apapun tembok yang ada di depan kita, ada Tuhan Yesus di sebelah kita, pasti dihancurin sama Dia. Jadi kita tinggal lewat. Memang susah pasti, tapi disitulah gunanya kita, kedekatan kita, pergaulan karib kita dengan Tuhan. Jadi mau sebanyak apapun masalah, sebagai manusia pasti males. Kayak belakangan ini sering banget kan males gitu, aduh capek gitu segala rupa dengan kerjaan. Tapi pasti Tuhan nggak pernah ini kok, nggak pernah diem. Dan Dia tuh pasti selalu membuat kita untuk comeback ke gereja. Ya bisa dibilang kan, gue dulu sering banget ke gereja cuman beberapa bulan ini jarang gue maksudnya bukan gereja minggu ya, cuman hari-hari biasa tuh pasti gue ngerecokin Nehem yang ngatur podcast inilah tiba-tiba ngajakin podcast gitu kan. Kemarin beberapa bulan kemarin lagi males-malesnya, cuman ya itulah ketika Tuhan sudah memilih kamu untuk melayani di gereja itu, Tuhan akan membawa kamu kembali lagi. Jadi intinya kalau Tuhan sudah ngomong sama kamu, ya aja. Oke, ini harap disimak dengan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita udah dipanggil Tuhan, pasrah dan ayo jalan gitu ya. Jalan lah. Jangan kayak Yunus. Yunus kan dia ngelak dulu tuh kan, baru dia telandikan dulu. Atau Kakak gitu juga dulu Kak? Sebenarnya sempat lari juga gitu? Atau enggak? Atau memang lari dari kenyataan sih ya. Pas masih jaman-jaman dulu lagi parah-parahnya ya, karena mungkin dinamika keluarga, broken home dan lain-lain. Cuman itu bukan suatu alasan anak Tuhan itu nggak akan maju di depannya karena broken home. Betul. Anak broken home nggak akan pernah jadi pemimpin. Enggak. Buktinya anak broken home nggak akan pernah berhasil dalam segala hal, memimpin suatu gereja atau gimana. Enggak kok gitu maksudnya. Pasti bertahap ya, gitu. Maksudnya kayak sekarang Johan kita lagi bertahap nih, mau
pembangunan gereja ini itu dan lain-lain. Cuman ya pasti adalah sebagai manusia ada going low, ada going high, lagi high banget, lagi low, lagi low lagi bye. Cuma yang bye ini yang jangan gitu kan. Betul. Harus semangat buat Tuhan. Oke, luar biasa. Ya, pasti kan dirasain juga lah sama Nehem. Kalau gue tanya sekarang sama lu, apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup Nehem? Pasti kan banyak kan. Banyak gitu kan. Ya secara gak langsung aja sekarang puji Tuhan dia mau jadi rohaniwan lokal. Itu aja kan segala sesuatunya yang tidak mungkin dipikirkan tapi tiba-tiba wow gitu. Ya kan? Betul. Gokil. Mantap banget. Udah 12 episode, bayangin dia jadi host. Jadi host ya di podcast kan itu juga bukan segala sesuatu yang bukan kebetulan. Dan ya maksudnya tidak gampang juga untuk bangun podcast dari nol kan, Kak? Iya. Betul. Kakak. Ya kalau nonton podcast kita dari awal bisa lihat lah gitu, maksudnya belum kayak gini, mic-nya belum kayak gini. Wah, masih grebek-grebek suaranya. Kalau dari aku secara pribadi ya sebagai host yang magang gitu kan, kalau misalnya bintang tamunya diem, ini aku harus cari pertanyaan supaya ngomong. Itu untung kita sama-sama vokal ya. Jadi saking dia bukan host aja dia nanya. Jadi jalan aja gitu. Kadang ya maksudnya dari sisi aku gitu ya, selama 12 episode ini ya tentu banyak dinamikanya juga gitu ya dari sisi aku, untuk bisa mengulik bintang tamu supaya bisa cerita banyak gimana, dan supaya pertanyaannya juga mengena dan bintang tamunya juga nyaman gitu kan, dia atraktif. Karena banyak juga mungkin bintang tamu yang kalau diperhatikan nggak terlalu dekat sama aku, kayak beberapa bintang tamu kan dari luar kan nggak dekat banget Kak. Itu tuh sebenarnya aku juga bikin list juga, ini apa yang baik untuk ditanya ya sama orang ini ya. Kalau ditanya ini tersinggung nggak ya, atau kalau nanya ini baik nggak ya. Ya gitulah Kak dari posisinya aku. Benar. Tapi seru sih. Makanya intinya adalah melayani Tuhan itu seru ya Kak. Ada pasang surutnya. Ya memang pasti banyak pahitnya sih kalau melayani Tuhan itu. Cuman pasti Tuhan juga Tuhan juga menghadirkan yang baiknya juga banyak gitu. Banyak. Jadi ya kita harus melayani orang seperti ini, tapi Tuhan memberikan kemampuan kita untuk membantu merubah dia menjadi orang yang lebih baik. Itu kan suatu hal yang sangat baik. Dari pahit tapi menjadi baik, menjadi manis gitu kan. Itulah pelayanan itu seseru itu gitu. Oke. Anjir mantep banget ini Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih keren host kita hari ini. Tamu kita Nehemia. Saya host yang cuman sekali mungkin ini ya. Tapi thank you loh. Ini ide konsepnya aku juga sebenarnya dalam hati kapan gue ditanya ya. Tapi ternyata Pak Ketua sebagai produser kita hal itu. Udah lama sebenarnya tuh kita udah rencana dari 2 bulan yang lalu. Cuman kan kebetulan karena saya cerita tadi pelayanan itu udah pasang surutnya. Betul. Sometime low, sometime high. Tapi mudah-mudahan kalau sekarang kita stabil gitu. Malah harus semakin semangat. Gitu. Ya. Baik sih Tuhan Yesus itu, guys. Baik. Jadi jangan pernah sekalipun mau meninggalkan dia gitu. Karena Tuhan itu apa ya kalau kita bisa bilang Tuhan Yesus itu benar-benar ketika kita dalam susah, ketika kita dalam senang aja dia selalu ada. Sometimes kita sebagai manusia aja lupa sama dia, tapi dia itu nggak pernah lupa sama kita. Betul Kak. Jadi guys jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Yang pacar beda agama mending tinggalin aja. Iya dong Kak, masa katanya Tuhan Yesus itu baik dan gak bakal ninggalin kita, masa kita ninggalin orang yang baik buat kita sih Kak. Kan gak ikutan kalau itu. Makanya tapi lebih baik sih iman. Lebih baik sih iman ya. Kalau bisa karena enak rasanya ke gereja bareng. Terus kita berdoa bareng yuk sebelum tidur gitu. Tuhan memberkati kan enak gitu. Wah seru banget emang. Kalau di belakang layar pun kami cukup atraktif kalau ngobrol kemana-mana Bapak Ibu selalu. Iya jadi kita memang seru itu sih di gereja ini. Di gereja. Oke Kak. Thank you so much Kak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Mungkin akan lebih banyak tamu-tamu lagi. Jadi stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan komen
Dan jangan lupa untuk selalu mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih mengasihi kita daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Betul. Oke, betul. Betul kan? Betul. Buktinya dia meninggal mati di kayu salib untuk kita semua. Ya, betul. That's why he love you guys. Yes. So bye.